Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang hari ini kita akan mengadakan rapat yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika wabah COVID-19 melanda negara kita ini. Bentuk dari rapat kita yaitu untuk mencari solusi yang dihadapi oleh masyarakat serta kita juga. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Menteri Kesehatan. Kepada Ibu Menteri Kesehatan saya persilakan. Pandemi COVID-19 yang menginfeksi hampir di seluruh negara di dunia menimbulkan dampak yang kompleks pada berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa COVID-19 telah menyebar di seluruh Indonesia dan sudah banyak masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan banyak juga merenggut nyawa seseorang. Karena hal itu, kita harus lebih peduli tentang penanganan COVID-19 seperti pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ada beberapa solusi yang harus kita lakukan, seperti memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan melakukan vaksin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri Kesehatan yang telah memberikan saran dan solusinya. Baik, yang kedua yaitu kepada Ibu Menteri Pendidikan. Terima kasih Pak. Jadi ada pun solusi penanggulangan dampak COVID-19 di bidang pendidikan. Jadi ada beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang sebagai seorang pengajar, pendidik. Jadi pendidik itu merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran, maka sudah seharusnya guru mulai mengetahui mendidik siswa selama proses pembelajaran daring. Jadi kita melakukan daring yang dimana awalnya itu di luar jaringan, sekarang dalam jaringan atau daring, yaitu dengan melakukan kelas tatap muka melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan guru juga bisa melakukan kelas virtual dengan bantuan Classroom supaya lebih memudahkan pemberian tugas kepada siswa. Dan untuk meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran, guru harus lebih kreatif dengan cara misalnya membuat pembelajaran menjadi animasi video. Yang terakhir, untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap pembelajaran, guru bisa menggunakan aplikasi quiz, juga Google Form dan lain sebagainya. Dan itu dari sudut pandang guru. Sekarang sudut pandang orang tua juga harus mengawasi anaknya dalam pembelajaran. Jadi orang tua harus memastikan bahwa anaknya sudah belajar dengan baik dan benar, membantu kesulitan yang dialami anaknya dalam pembelajaran, dan membantu menyelesaikan tugas yang kurang dipahami oleh anaknya. Dan dari sudut pandang siswa, siswa belajar secara mandiri di rumah untuk mengikuti rencana pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Dan mereka mencari sumber materi dari internet apabila guru memberi penjelasannya itu kurang efektif ya untuk mereka. Bisa dicari melalui Google, YouTube, atau minta bantuan orang tua tadi agar lebih paham. Kemudian jika bertanya ya, diskusi masalah tugas itu agak canggung guru, siswa juga bisa melakukan diskusi bersama temannya melalui aplikasi video tadi, yaitu Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Dan dalam pembelajaran daring juga siswa memerlukan istirahat yang cukup
stabil supaya tidak terpapar COVID-19. Mungkin itu saja dari pendapat dan saran saya terhadap permasalahan ini. Sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri Pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Menteri Perekonomian. Terima kasih, Pak Presiden. Jadi di sini masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam perekonomian yang sangat menurun dan pengangguran yang sangat meningkat pada COVID-19 ini yang membuat masyarakat Indonesia mengeluh terus-terusan dalam perekonomian ini, dan kami mempunyai solusi, yaitu di mana akan diturunkan dana APBN sebesar 695 triliun untuk sementara, dan selanjutnya akan didiskusikan oleh pergabungan Kementerian Perekonomian untuk selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Presiden. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri Perekonomian. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Menteri Pariwisata. Baik, terima kasih Pak. Jadi permasalahannya COVID ini solusinya adalah melakukan strategi untuk meningkatkan sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi tenaga kerja informal dan UMKM untuk dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga melakukan upaya berbagai cara untuk menyelamatkan sektor UMKM, sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Salah satu diantaranya dengan pemberian bantuan subsidi dan relaksasi pinjaman, dan juga melalui kerjasama serta pemanfaatan inovasi dan teknologi yang menunjang perbaikan dan daya saing produk serta pengolahan produk, kemasan serta sistem pemasaran dan lainnya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri Pariwisata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Menteri Kemensos. Baik Pak, mengenai permasalahan saat ini solusinya adalah kita harus membantu masyarakat yang terkena PHK dengan pemberian bantuan sembako subsidi agar imun tetap stabil, karena jika imun menurun akan mudah terpapar COVID-19. Kesimpulan rapat pada hari ini itu adalah harus menyebarluaskan 5M, yaitu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, Membatasi mobilisasi dan interaksi, dan kemudian memberikan vaksin kepada masyarakat agar imun tetap terjaga. Jadi menurut Bapak selanjutnya bagaimana? Baik, langkah-langkah yang akan kita ambil ke depannya yaitu kita tetap mengikuti kasus ini sampai selesai, karena kasus COVID-19 ini tidak bisa diberhentikan secara instan. Tetapi dengan cara kita membatasi mobilitas untuk bertemu orang banyak, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap cuci tangan, itu juga bentuk salah satu upaya mencegah terpaparnya COVID-19. Oke, cukup sekian rapat hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.